Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Kita sambung bab 8. Bab 8 adalah satu bab yang sangat luar biasa. Dan ayat yang kita akan lihat adalah 5 hingga ke 11 yang bertajuk kehidupan dalam roh. Mari kita baca ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kerana keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kerana ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati kerana dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kerana kebenaran. Ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebelum ini dalam ayat 1 dan 2, Paulus telah memberitahu kita bahawa kita telah menjadi orang yang merdeka. Ya, kerana kita telah berada di dalam Kristus. Sekarang, setelah kita dimerdekakan dari kuasa hukum Taurat yang membawa dosa dan maut, nah sekarang kita berada di bawah new management, yaitu di bawah roh Allah. Ya, dan kerana itu kita harus terus hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Ya, bukan dikuasai kedagingan kita. Ya, ingat, hidup di bawah kuasa Roh bukan dikuasai kedagingan. Nah, untuk mengalahkan keinginan daging, nah kuncinya adalah hidup dalam Roh. Nah, inilah hujah Paulus dalam ayat 5 ke 11. Ya, dalam petikan kita hari ini Paulus memberitahu bezanya, ya, hidup dalam roh dan hidup dalam daging, yaitu mengikut keinginan daging, ya. Nah, bab 8 adalah bab yang paling banyak menyentuh tentang Roh Kudus, ya, yaitu sekurang-kurangnya 20 ayat dalam satu bab ini. Maka Paulus memberi penekanan yang sangat penting kepada kehidupan kita dalam roh. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, menurut ayat ini, hanya ada dua cara kita hidup di dunia ini. Dua cara kita hidup. Sama ada kita hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Ya, Tuhan membahagikan manusia kepada dua jenis. Ya, bukan berdasarkan jantina ke, suku ke, kaum ke atau bangsa. Tetapi membahagikan manusia kepada sama ada seseorang itu hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Sebelum ini ayat 4 menyentuh tentang kehidupan kita dalam roh, ya. Ayat 4 berkata supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut
roh. Puji Tuhan, segala tuntutan hukum Taurat telah dapat digenapi di dalam kita. Ya, karena hidup kita yang ada di dalam roh. Ya, maka ayat 4 mendorong kita untuk terus menjalani kehidupan kita menurut roh, bukan menurut daging. Ayat 5 pula menyentuh tentang pemikiran kita. Apa kaitannya di sini? Nah, inilah kaitannya ya. Sekiranya hidup kita dikuasai roh, yaitu kita hidup di bawah bimbingan roh, hidup di bawah penguasaan roh, hidup di bawah pekerjaan roh, maka kita akan mau memikirkan hal-hal yang rohani. Dan kita akan melihat segala sesuatu dari perspektif roh Allah. Dan bukan lagi dari keinginan daging. Nah, saudara, ini yang sangat penting. Apa yang kita fikirkan dalam minda hati, itulah yang kita lakukan. Maka pemikiran kita, yaitu mindset kita, adalah sangat penting. Apabila pemikiran kita itu benar, ya, kalau ianya selari dengan kebenaran Allah, maka apa yang kita lakukan juga adalah benar. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12:2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa Inggrisnya renewing of your mind, renew. Dalam Alkitab versi Bonyo berkata pembaharuan pikiranmu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka saudara, kalau kita kata kita adalah Kristen, kita hidup dalam Tuhan, maka kita akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan hidup kita juga selaras dengan pekerjaan roh Allah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin? Ya. Kenapakah penting kita hidup dalam roh dan bukan dalam daging? Ya, ayat 6 memberi jawabannya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Wow. Kenapa keinginan daging adalah maut? Ya, karena sifat manusia adalah berdosa. Dan sifat yang berdosa itu memang menuju kebinasaan. Saudara, tanpa Tuhan dalam hidup, seseorang itu pasti akan binasa. Apa yang Tuhan lakukan untuk selamatkan kita dari kebinasaan kita? Yaitu dengan mematikan manusia lama kita dan memberikan kita hidup yang baru dalam roh. Di mana kita menjadi ciptaan baru. Amin. Maka kita lihat roh Allah bukan saja dapat mengubah hidup kita, tetapi ia memberi hidup kepada kita dan memperdamaikan kita dengan Allah supaya kita juga dapat hidup dalam damai sejahtera Allah. Haleluya. Ya saudara, di dalam roh kita ada hidup dan damai sejahtera. Nah, keinginan daging pula adalah maut. Maka saudara, di sini kita ada pilihan. Ada pilihan ya.
Ayat 7 hingga ke-8 memberi penjelasan lagi kenapa keinginan daging adalah maut. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kerana ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya saudara, dengar dan baca itu baik-baik. Kalau seseorang itu memilih untuk hidup menurut keinginan dagingnya, ayat ini berkata ia telah menjadi musuh Allah. Ya, musuh Allah. Keinginan daging selalunya mau memuaskan keinginan nafsunya, ya, bukan mau melakukan perintah Tuhan. Maka saudara, inilah pilihan itu, hidup dalam roh atau hidup dalam kedagingan. Nah, inilah ayat yang harus kita beri perhatian. Yaitu kita harus tanya diri sendiri ya, adakah saya sedang bergumul, sedang struggle melakukan perintah-perintah dan hukum-hukum Allah? Adakah melakukan kehendak Allah sesuatu yang sangat membebankan atau sukar untuk dilakukan? Saudara, kalau kita merasakan pergumulan ini, besar kemungkinan kita masih lagi hidup dalam kedagingan yang sukar untuk melakukan perintah Tuhan. Yaitu kita lebih lagi dalam kedagingan daripada hidup dalam roh. Sebab kalau kita benar-benar hidup dalam roh, maka melakukan kehendak Allah bukanlah suatu beban, tetapi suatu kebahagiaan. Amin. Membaca Alkitab bukan suatu beban, tetapi suatu kebahagiaan. Berdoa bukan suatu beban, tetapi suatu kebahagiaan. Membuat saat teduh, mencari Tuhan, bukan suatu beban, tetapi suatu kebahagiaan. Kalau kita hidup dalam roh. Kenapa melakukan semua ini? Suatu kebahagiaan. Sebab roh Allah suka akan semua itu. Roh Allah yang mengubah hidup kita telah memberikan kepada kita hati yang baru, kerinduan yang baru, ya, kerinduan yang mau mencari Tuhan, mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Maka ayat yang 9 mengatakan begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati kerana dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kerana kebenaran. Saudara, seorang yang telah menerima Kristus dalam hidupnya akan memiliki roh Allah dalam hidupnya. Amin. Roh Allah adalah meterai keselamatan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang percaya, ya, meterai keselamatan. Dan roh Allah sekarang diam di dalam kita. Ayat 9 kata itu, roh Allah diam di dalam kamu. Lalu saudara, kalau roh Allah itu diam dalam kita, pasti hidup kita akan berubah. Pasti, katakan, pasti hidup akan berubah. Haleluya. Sebab roh Allah ada dalam kita. Hidup pasti akan berubah. Sebab kita tidak lagi memiliki roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Maka hidup pasti akan berubah. Katakan, pasti akan berubah. Haleluya. Kalau hidup kita tidak berubah, yang mau menjadi seperti Tuhan Yesus, kita bukan Kristen yang benar.
Karena Roh Allah yang ada dalam kita mau mengubah, mau memperbaharui hidup kita. Roh Allah akan menolong kita untuk berubah. Amin. Dan karena itu kita tidak mau hidup dalam kedagingan yang ingin memuaskan nafsu kita. Sebab ini bercanggah dengan Roh Allah. Roh Allah itu kudus. Dan karena kita tahu dan Roh Allah telah menyedarkan kita bahwa hidup dalam keinginan daging itu membawa kepada maut. Ia tidak takluk kepada hukum Allah dan karena itu kita tak mau hidup dalam kedagingan lagi. Ya, haleluya. Karena Roh Allah ada dalam kita. Kita tidak akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Kita tak mau hidup dalam dosa lagi. Tak mau. Kita tak mau berbuat perkara-perkara yang tak berkenan kepada Tuhan. Ya, sebaliknya, kita ada kerinduan baru. Kita ada azam baru. Kita mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru ini. Kita mau lebih mengenali Yesus. Kita mau bertumbuh dalam iman kita. Kita tak mau lagi menjadi serupa dunia. Haleluya. Kita mau menjadi seperti Yesus. Sebab inilah kata ayat 9. Roh Allah itu adalah Roh Kristus. Roh Kristus. Kalau kita tidak memiliki Roh Allah, maka kita juga bukan milik Kristus. Bukan milik Kristus. Tapi kalau kita memiliki Roh Allah, sudah pastinya kita adalah milik Allah. Haleluya. Nah, inilah perubahan hidup pada ketika Roh Allah diam di dalam kita. Saudara, kalau tiada perubahan hidup ini, kalau hidup seseorang itu masih lagi mau mengejar duniawi dan keinginan kedagingan, ya, maka soalannya adalah apakah dia benar-benar hidup dalam Roh? Ataupun orang itu hanya Kristen atas nama saja, saya Kristen lah. Tapi belum benar-benar bertaubat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab ada ramai orang yang menggelar dirinya Kristen, tetapi tidak semesti semuanya Kristen yang lahir baru. Bezanya adalah sama ada seseorang itu ada Roh Allah dalam dia atau tidak. Sebab jikalau seseorang itu tidak ada Roh Allah, ia bukan milik Kristus. Lalu saudara, bagaimana kita tahu seseorang itu ada Roh Allah? Ini soalannya sangat penting ya, sebab kalau tiada Roh Allah, ia bukan milik Kristus. Ayat 10 berkata begini, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, perhatikan, jika Kristus diam di dalam kamu, maka apa yang akan terjadi? Maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Haleluya. Saudara, ayat ini memberi satu argumen yang lebih kuat lagi. Kenapa seseorang Kristen yang benar tidak akan hidup dalam keinginan dagingnya. Sebab bila Kristus ada di dalam kita, tubuh kita telah mati kepada dosa. Wow. Kalau kita mati bagi dosa, kita tidak ada keinginan mau hidup dalam dosa lagi. Haleluya. Nah, seperti seorang yang telah lepas dari penjara atau lepas dari hukuman mati. Adakah dia mau kembali hidup dalam bilik penjaranya dan makan makanan yang ada dalam penjara itu? Nah, sudah pastinya tak maulah. Dia mau berubah. Dia mau memulai dan menikmati hidup yang baru. Secara rohaninya,
dia akan mau makanan yang boleh membuat dia bertumbuh, mau menjadi lebih matang, mau lebih mengenal Tuhan. Dan Roh Allah dapat memberi hidup yang baru itu. Roh Allah akan membawa kita kepada suatu perhubungan yang lebih dalam yang dapat mengenal Tuhan Yesus. Amin. Sebab Roh adalah kehidupan oleh kerana kebenaran. Haleluya. Dan Roh Allah adalah penolong hidup kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Luar biasa. Dan Roh Allah itu diam dalam kita sekarang. Haleluya. Roh Allah akan memberi kuasa kepada kita dalam hidup yang baru ini. Memberi apa? Memberi kuasa. Ya, ayat 11 mengatakan ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Nah, bukankah itu kuasa yang membangkitkan Kristus? Nah, sekarang ini Roh Allah yang diam di dalam kita akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya, luar biasa. Ya, ayat ini mengatakan, Roh Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jika Roh Allah dapat membangkitkan Yesus dari kematian, maka Roh Allah itu sememangnya sangat berkuasa. Setuju atau tidak? Ya. Dan jika Roh Allah itu yang sangat berkuasa, maka Roh Allah juga berkuasa mengubah hidup kita. Karena Roh Allah itu sekarang diam di dalam kita. Itulah sebabnya kami menekankan tadi, hidup kita pasti berubah apabila Roh Allah diam di dalam kita. Haleluya. Ya saudara, marilah kita menilai hidup kita. Adakah hidup kita sekarang lebih kepada hidup dalam daging ataupun hidup dalam roh? Petikan ini memberi kita petanda dan beza seorang yang hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Adakah Anda senang melakukan kehendak Allah? Adakah Anda rasa senang ditakluk hukum Allah, yaitu tunduk kepada hukum Allah? Adakah Anda rasa bahagia bila membaca firman Tuhan dan meneruskan kerinduan ini dengan membaca firman Tuhan selalu dan bukan sekadar ya sekali-sekala saja ada baca? Sekiranya kita tidak ada kerinduan ini untuk mencari Tuhan, saudara, kembalilah dan carilah wajah Tuhan sekali lagi. Alkitab mengatakan ini dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Amin. Maka ingatlah saudara, roh Allah yang ada dalam kita adalah roh yang hidup. Roh Allah yang hidup memberi kita kehidupan. Kehidupan ini adalah kehidupan dalam Allah. Inilah hidup kita sekarang. Kehidupan dalam Allah adalah kehidupan yang mendekati Allah. Kehidupan yang diam dalam Allah. Kehidupan dalam kebenaran, kehidupan dalam kekudusan, kehidupan yang berubah, yaitu berubah menjadi seperti Yesus. Semuanya ini boleh terjadi hanya karena roh Allah yang telah dianugerahkan kepada kita orang-orang percaya. Roh Allah yang sekarang diam di dalam kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang agung dan yang termulia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kepada kami yang percaya Roh Kudus-Mu yang sekarang diam dalam kami.
Roh Kudus yang adalah penghibur, pengajar, penolong kami. Roh Kudus Allah yang boleh mengubah hidup kami, yang membimbing dan mengajar kami. Roh Kudus yang menjadi meterai keselamatan kami, sehingga kami menjadi milik Allah dan bukan lagi milik dunia. Haleluya. Ya Tuhan, setelah mempelajari kebenaran hari ini, kami harus bersedia untuk menyerahkan hidup kami kepadamu ya Bapa, supaya kami akan hidup menurut roh, dan bukan lagi hidup menurut daging yang hanya membawa kepada maut dan kebinasaan. Ya Tuhan, kami harus bertaubat sepenuhnya. Kami harus menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa, dan hidup memuliakan namamu. Tolong kami, sedarkan kami. Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami untuk selamatkan kami. Kami juga harus memberikan yang terbaik kepada Engkau, ya Bapa, yaitu hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Bapa. Inilah hidup kami serahkan kepadamu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya saudara, terima kasih. Puji Tuhan, kita dapat belajar kebenaran Tuhan hari ini ya. Ya, terus merindukan firman Tuhan. Kita ada Roh Allah yang mengajar dan menolong kita untuk lebih mengenal Allah dan kebenarannya. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.